Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Di Febrianto dari kelas 12 MIPA 8 pelajaran PPKN, yaitu mengenai bab 3. Bab 3, pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terdiri dari poin A, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini, ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah bahkan antar negara sekalipun semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh masyarakat seluruh dunia. Kemajuan iptek pastinya berdampak baik itu positif atau negatif. Berikut pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu dalam bidang pertama, aspek politik atau bidang politik. Kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Sementara itu, dengan adanya kebebasan yang dalam arti bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam hal-hal yang positif. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap pemerintah, sehingga akan tercipta pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Kedua, dalam aspek ekonomi atau bidang ekonomi, pengaruh positifnya pertama, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Kedua, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Ketiga, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Keempat, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Berikutnya, aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar dari tata-tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan. Yang berikutnya ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yaitu pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya HAM. Kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk rakyat banyak. Ketiga, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Kedua, pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti yang pertama, yaitu aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi memang membawa kemudahan bagi setiap negara, tetapi tidak bisa dihindari lagi bahwa kemajuan iptek ini bisa berdampak negatif. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme yang bisa mengancam kedaulatan negara. Selanjutnya, aspek ekonomi. Pengaruh negatif iptek di bidang ekonomi.
Pertama, Indonesia kan dibanjiri oleh barang-barang dari luar. Seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara, hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang luar negeri. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat menekan pemerintahan bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Ketiga, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Pengaruh negatif iptek di bidang sosial budaya. Pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, dan foya-foya. Ketiga, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Keempat, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan ini adalah kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. B. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yakni Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu UUD NKRI tahun 1945, yang pada intinya manusia harus mempunyai tanggung jawab lebih dalam melakukan atau membuat hal yang baru. Tanpa tanggung jawab itu, kemajuan yang efisien tidak akan terjadi. Sebab kemajuan iptek adalah kemajuan besar karena mencakup seluruh negara. Oleh karena itu perlu tanggung jawab lebih dalam penerapannya. Kalau tidak dipenuhi tanggung jawab, kemajuan iptek akan berdampak ke arah negatif. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Dari ketiga alternatif, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak negatifnya. Karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Adapun penyaringnya adalah Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.